Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua ya. Hari ini saya mau bagiin ide menu buka puasa. Dan ini semoga bisa menginspirasi teman-teman yang lain untuk menghidangkan menu-menu harian di rumah masing-masing ya. Di sini saya mau bagiin menu buka puasa di rumah saya kemarin ya. Ini alhamdulillah dalam sehari ini saya masak 5 macam ya. Yang akan saya tampilkan 5 menu. Ada puding coklat, ada ayam bumbu jintan ketumbar. Menu yang ketiga ada mie goreng. Dan menu yang keempat ada tumis pakis kangkung. Dan menu yang terakhir ada pisang goreng. Alhamdulillah ya teman-teman, saya dan keluarga berbuka puasa dengan 5 menu seperti ini. Sudah alhamdulillah ya teman-teman. Saya juga memasaknya sambil merekam, itu butuh perjuangan banget ya. Bagi ibu-ibu yang lain yang merekam sambil masak, sambil beres-beres, wah itu salut deh. Itu memang betul-betul penuh pengorbanan dan perjuangan ya teman-teman. Oke teman-teman, kita mulai dari yang pertama, kita bikin puding dulu ya. Karena puding itu bisa kita masak di awal ya, karena puding kita masukkan dalam kulkas nanti. Dan ini ada 3 bungkus agar-agar rasa coklat. Nah itu untuk gulanya, tiap sasetnya kan 200 gram. Berarti kalau dikali 3, 600 gram. Tapi karena saya nggak mau terlalu manis, saya hanya memasukkan 400 gram aja ya. Teman-teman yang mau lebihin juga boleh. Dan ini saya ada Milo saset, saya masukkan sebanyak 2 bungkus. Dan ini saya mau ada rasa kopi-kopinya, saya masuk Nescafe Coffee Mix ya, 1 saset. Dan ini kita campur-campur dulu, ini kompornya belum nyala ya. Untuk takaran airnya dalam 1 saset itu ditulis 900 cc. Jadi kalau dikali 3 sebanyak 2700 ya. Tapi saya nggak mau terlalu banyak air, saya hanya masukkan 200 cc air. Nah setelah tadi bahan-bahan kering saya masukkan, baru saya masukkan air. Dan alhamdulillah ini kelihatannya nggak menggumpal ya bahan-bahannya teman-teman. Setelah kita campur-campur begitu, baru saya nyalakan kompor. Untuk mempersingkat waktu itu saya di akhir saya tambahkan susu kental manis coklat. Komposisinya ya seadanya aja ya teman-teman, sekira-kira aja, sesukanya. Dan ini kita masak hingga mendidih ya. Setelah mendidih kita biarkan sebentar, lalu kita tuang ke cetakan. Tapi disaring dulu ya, siapa tahu ada kotoran-kotoran yang menempel. Oke, ini puding coklatnya sudah jadi. Kita lanjut ke masakan yang kedua, ada ayam bumbu jintan ketumbar. Nah ini bumbu-bumbunya ada cabai besar, cabai kecil, cabai keriting, laos agak banyak ya, kunyit sedikit, jahe, serai, kemiri, bawang putih, dan juga bawang merah. Bawang merahnya agak banyak ya. Nanti ini saya blender aja. Yang saya blenderkan bumbu-bumbu selain cabai. Nah itu ya, saya blender. Teman-teman yang mau ulek silahkan ya. Tapi karena saya mau praktis, saya blender aja dengan sedikit air. Nah sambil kita tumis-tumis, saya masukkan jintan bubuk dan juga ketumbar bubuk. Komposisinya disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya teman-teman. Jadi yang tadi saya blender adalah bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, serai, laos ya. Untuk cabai itu saya blendernya belakangan. Nah itu saya tambahkan daun salam dan juga daun jeruk. Itu daun salamnya agak kering ya, teman-teman yang punya fresh juga boleh. Sambil numis-numis, setelah itu saya masukkan cabai yang sudah di blender dengan sedikit air. Cabainya mau banyak teman-teman terserah ya. Kali ini saya masaknya nggak mau yang pedas ya, hanya sekedar dapetin merah-merahnya aja. Nah itu bumbunya kita tumis-tumis hingga matang. Setelah itu baru saya masukkan daging ayam.
Nah, daging ayamnya ini sebelumnya sudah saya celupkan sesaat ke dalam air mendidih dan saya peresin jeruk nipis ya. Itu tadi dicelupkan sesaat aja ya, bukan direbus ya, hanya untuk menghilangkan lemaknya saja. Nah, itu ayamnya kita tumis-tumis dengan bumbu hingga bumbunya meresap ke dalam daging ayam. Setelah itu saya tambahkan air mendidih. Air mendidihnya ya sekira-kiranya aja ya teman-teman. Nggak terlalu banyak juga, nggak terlalu sedikit. Ya dikira-kira aja sekiranya ayam itu matang ya. Nah, ini bumbunya saya masukkan gula merah. Teman-teman yang nggak punya gula merah boleh masukkan gula pasir. Dan ini saya tambahkan juga air asam jawa. Jadi ayam bumbu jintan ketumbar ini cita rasanya agak manis ya dan juga asem. Manis asem ya teman-teman. Dan kita masak sambil diaduk-aduk. Ini airnya sampai mengering ya teman-teman. Nah, setelah sudah mau mengering itu saya tambahkan garam. Sudah nggak pakai gula pasir lagi ya karena tadi sudah pakai gula merah. Teman-teman yang mau pakaiin penyedap atau kaldu jamur silahkan ya. Nah, ini udah jadi ya, bumbunya agak meresap ya, ini agak kental ya, ayam bumbu jintan ketumbar. Oke, kita lanjut menu yang kedua, ada mie goreng. Itu saya panaskan minyak goreng dan sedikit margarin, lalu saya masukkan bawang putih geprek. Dan itu adalah daging ayam yang sudah saya iris-iris kecil dan saya marinasi dengan kecap asin. Teman-teman yang punya udang, bakso, cumi boleh ya. Ini karena saya cuma punya ayam ya, saya masukin ayam aja. Dan ini kita tumis-tumis hingga ayamnya mateng. Setelah ayamnya matang, ini saya tambahkan 1 butir telur. Teman-teman yang mau pakai 2 telur boleh ya. Nah, ini kita masak hingga telurnya matang, kita orak-arik dulu. Kita tumis-tumis, kita campurkan dengan ayam yang sebelumnya sudah kita masak ya. Setelah ayamnya sudah terasa matang, ini saya tambahkan irisan wortel. Kebetulan ada 1 buah wortel ya, saya masukin aja ya teman-teman. Setelah itu, setelah wortelnya matang, saya masukkan irisan kol. Nah, ini kita campur aduk hingga kolnya matang. Tambahkan juga sedikit air ya, biar kolnya agak layu. Kita campur-campur. Setelah itu saya masukkan mie kering yang sudah saya rebus ya. Nah, itu mie keriting cap bola mas. Teman-teman yang punya merek lain boleh ya masukin. Setelah mie keringnya yang sudah direbus masuk, itu saya tambahkan kecap manis, saus tiram, itu tinggal sedikit ya, kita masukin semuanya aja. Masukin juga saus tomat dan juga saus sambal. Ini bahan-bahan yang saya pakai yang ada di rumah ya teman-teman. Kita manfaatin aja apa yang ada di rumah. Kalau teman-teman nggak punya ya silahkan aja, terserah aja mau masukin apa aja ya. Itu saya masukin juga merica bubuk. Dan saya tambahkan sedikit garam. Garamnya nggak banyak-banyak ya karena tadi saus tiramnya udah asin. Dan juga tadi ayamnya sebelumnya sudah saya marinasi dengan kecap asin. Jadi karena ini bulan puasa saya nggak berani masukin garam banyak-banyak ya. Setelah itu saya masukkan potongan sawi putih dan juga sawi hijau. Ini di akhir ya kita masukin karena kedua jenis sayuran ini cepat layu teman-teman. Nah, ini kita campur-campur hingga sayurnya layu dan tercampur merata dengan mie. Dan ini jangan lupa koreksi juga ya teman-teman rasanya. Oke, ini masakan yang ketiga udah mateng, mie goreng.
Ini perjuangan belum selesai ya, masih ada 2 menu lagi. Kita lanjut menu yang keempat, tumis pakis kangkung. Nah ini saya sudah panaskan sedikit minyak goreng dan itu bumbunya cuma bawang merah, bawang putih, laos, dan juga cabai. Hanya diiris-iris ya. Yang saya masukin duluan bawang merah, bawang putih dan juga laos. Kita tumis-tumis hingga setengah matang, baru kita masukin irisan cabai. Itu ada cabai hijau, cabai merah, campur aja ya. Yang mau pedas silahkan tambahin komposisinya. Setelahnya bumbu matang, saya masukin pakis yang sudah diiris ya. Ini bahan-bahannya semua sudah dicuci bersih ya sebelumnya teman-teman. Ini kebetulan ada sedikit sayur pakis, jadi saya campur aja dengan kangkung. Nah ini pakisnya duluan ya kita masukin karena tekstur pakis itu lebih keras daripada kangkung. Nah ini ditumis-tumis, tambahkan juga sedikit air biar pakisnya agak mateng. Setelah pakisnya agak mateng, setelah kita campur-campur seperti ini, baru masukkan kangkung. Nah ini kangkung khas Lombok. Dia teksturnya agak besar ya teman-teman, jadi batangnya itu saya belah 2. Nah ini kita campur-campur, kita masak nggak usah lama-lama ya, biar agak crunchy gitu ya kangkungnya. Nah kita masak-masak hingga agak layu seperti ini. Dan bumbunya itu saya hanya pakai garam dan juga sedikit gula. Teman-teman yang mau pakai penyedap monggo ya silahkan. Saya bumbunya hanya garam dan sedikit gula. Oke, menu keempat sudah jadi, tumis pakis kangkung. Lanjut yang terakhir ya. Ini saya mau bikin pisang goreng. Tepungnya saya pakai tepung bumbu pisang crispy ya. Ini instan ya, dan saya hanya tambahkan sedikit air. Saya sudah nggak menambahkan gula lagi karena ini pisangnya udah agak matang ya teman-teman. Jadi sudah ada manisnya ya. Ntar kalau kebanyakan gula biasanya suka lengket-lengket tuh di penggorengan. Nah alhamdulillah ya teman-teman, beginilah menu buka puasa di rumah saya. Sekali lagi untuk teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, share, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Terima kasih atas kebaikan teman-teman, kesetiaannya. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua bisa sukses ya, bisa dimonetisasi dan segera mendapatkan iklan. Teman-teman yang sudah berkomentar dengan baik, komentar positif, saya ucapkan terima kasih. Ini pisang gorengnya sudah matang, lalu saya angkat. Ini ada sekitar 2 kali goreng ya, saya sudah nggak videoin. Oke teman-teman, terima kasih ya. Alhamdulillah ini menu buka puasa di rumah saya ada 5 macam. Ada pisang goreng, sudah jadi nih alhamdulillah. Dapat banyak ya, 1 piring. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video-video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.